Nyembah, bukan itu. Kalau menyembah bahasa Sanskerta bersifat ritualistik, seremonial. Contoh, ketika saya seremonial ya, ketika saya ingin mencintai negara, membentuk pribadi nasionalisme, maka seremonialnya apa? Untuk membentuk pribadi nasionalisme. Upacara bendera, hormat ke bendera merah putih, itu seremonialnya. Zakat fitrah, naik haji, dipahaminya seolah-olah bahwa yang disebut ibadah itu seperti itu. Sementara orang yang membuka perusahaan, menyerap tenaga kerja, ini tidak cover sebagai makna dari sebuah ibadah. Atau orang yang punya produk menciptakan lampu, kemudian lampunya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum, peradabannya udah tinggi. Di Romawi, di Persia itu peradabannya udah tinggi. Sementara Muhammad daerah terisolir, peradabannya maju. Gitu. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad di gurun pasir, nggak ada ketangkalan, gitu yang harus diawali. Ilmu. Maka kalau ingin membangun bismi rabbikal ladzi khalaq, itu maknanya galilah, pelajarilah, bangunlah penelitian orang tua itu. Gitu. Terus 1, 2, 3 komunikasi yang baik. Ini kiat-kiat ingin menjadi manusia unggul. Saya berikan kiat-kiat ya. Dari mulai akhlak, ibadah, kewajiban, petanya tadi ya, peta di Al-Quran. Terus bagaimana caranya supaya kita menjadi manusia unggul? 1, terus belajar, terus perbaharui ilmu pengetahuan kita. Bahkan saya 1 bulan itu mesti ada 3 buku yang wajib saya selesaikan 1 bulan. Target 1 bulan 3 buku kalau saya. Terus belanja buku, terus diperbaharui, karena dunia ini bekerja dan berputar. Dunianya berputar, entenya diam. Nah ini yang salah. Kita analogikan air. Kalau air berjalan, air bergerak, bau nggak? Airnya bergerak, deras, bau nggak? Bisa nggak untuk wudhu? Bisa. Ada bangkai, karena bergerak airnya, alirannya deras, bau nggak? Enggak. Tapi kalau air diam di kubangan, lama-lama bau nggak? Jadi sarang penyakit nggak? Itu. Maka kalau kita berhenti bekerja, siap-siap menjadi bau. Maka ketika kita berhenti belajar, siap-siap menjadi bau, siap-siap akan ketinggalan oleh proses perubahan. Jadi bangke nanti, jadi sarang nyamuk. Air yang diam nggak ngalir itu sarang nyamuk, sarang penyakit. Itu. Maka terus bekerja, terus belajar dan terus belajar sampai mati. Kedua, bangun integritas, bangun tanggung jawab. Keempat, bangun komunikasi yang baik. Itu salah satu kunci kesuksesan seseorang. Ada kiat-kiat komunikasi, bagaimana komunikasi itu bisa dimengerti orang, komunikasi itu bisa dipahami, dan bagaimana sih orang bisa nyaman berkomunikasi dengan kita. Ada orang yang memiliki vibrasi, getarannya bikin bete. Kan ketokohan kita adalah bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita bisa bermanfaat kepada manusia. Itu. Kalau kita banyak mengabdi, banyak mengayomi, banyak memberikan manfaat kepada manusia, itulah yang menentukan ketokohan kita. Maka standarisasi akademik, standarisasi profesi, nanti itu tidak menjadi ukuran seseorang menjadi tokoh atau tidaknya di tengah-tengah masyarakat. Saya DNA saya memiliki bakat penyanyi, penyanyi pantura misalkan, yang udah jadi penyanyi. Manfaatkan dan maksimalkan bakat itu. Jangan jadi ahli tata boga atau masak di dapur. Itu cara memanusiakan diri kita, cara berdamai dengan diri kita. Jadi gali potensi diri kita, gali bakat kita. Nah baru itu disebut memanusiakan diri kita.